Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindera Indah Afriana Nenggolan dari Pendidikan Matematika F Stambul 2019 dengan NIM 41933111058. Dan mata kuliah ini yaitu Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 atau PLP 1 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Budi Haloman Siregar, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Medan. Adapun latar belakangnya yaitu program pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 merupakan salah satu program mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dan dilaksanakan pada semester keempat. Dan dengan terselenggaranya program PLP 1 ini, peserta akan siap menjadi pendidik pemula yang profesional. Dalam kegiatan PLP 1 ini, mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, visi-misi sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Dengan hal tersebut, peserta mendapat pengetahuan dan pengenalan untuk menjadi pendidik yang profesional untuk masa depan pendidikan di Indonesia ke depannya. Selanjutnya, adapun tujuan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 ini yaitu pengamatan langsung kultur sekolah, memahami struktur organisasi dan tata kelola di sekolah mitra, mengetahui peraturan dan tata tertib sekolah mitra, mengetahui kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengetahui sarana dan prasarana di sekolah beserta fungsinya. Identitas sekolahnya yaitu SMP Negeri 13 Medan di Jalan Sampali nomor 47, Desa atau Kelurahan Pandahulu 2, dengan Kecamatan Medan Area, Kabupaten Kota Medan, kode pos 20211. Dengan NPSN sekolah itu 10210962, dan sekolah ini didirikan pada tahun 1975 dengan status negeri dan jenjang akreditasi sekarang yaitu B. Status bangunan sekolah ini yaitu pemerintahan daerah dengan luas taman sekolah yaitu 3 meter kuadrat. Kegiatan belajar dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2:40 siang waktu Indonesia Barat. Informasi umum pada SMP Negeri 13 Medan ini yaitu sumber daya manusia, yaitu guru berjumlahkan 33 orang, siswa berjumlahkan 855 orang, dengan rombongan belajar yaitu 19. Prestasi dan kegiatan pendukung di SMP Negeri 13 Medan ini yaitu juara 1 lomba gerak jalan hari jadi Kota Medan pada tahun 2017, juara 1 lomba promosi pramuka Kota Medan pada tahun 2018, dan Dokter Remaja SMP Negeri 13 Medan, Paskibra SMP Negeri 13 Medan. Adapun sarana dan prasarana dari SMP Negeri 13 Medan itu yaitu ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang UKS, kamar mandi, kipas angin, halaman atau lapangan olahraga, kantin, musola, dan air pump. Hasil pengamatan yaitu hasil pengamatan dari karakteristik umum terdidik dilihat dari pernyataannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap siswa, peserta didik kurang dapat mengendalikan emosi mereka, tapi sudah dapat bersosialisasi dengan sangat baik dengan teman-temannya dan tidak merasa kesulitan atau mempunyai masalah terhadap lingkungannya. Peserta didik juga sudah dapat mengenal agamanya dengan cukup baik. Siswa sudah merasa kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, serta selalu peduli terhadap orang lain. Siswa juga jarang mengeluh akan kesehatannya dan jarang ada siswa yang dapat menentukan minat bakat mereka. Dan siswa juga jarang berkata kasar atau tidak sopan. Hal ini membuktikan bahwasanya siswa di SMP Negeri 13 ini sudah taat dalam menjalankan peraturan di sekolah tersebut. Dan pada saat kami melakukan observasi langsung ke sekolah, kami menjumpai beberapa siswa yang sedang mengantarkan tugas ke sekolah. Dan dari hasil pengamatan kami, mereka menyapa dan mengucapkan salam terhadap guru saat bertemu. Yang sesama siswa saat berbicara, mereka berbicara dengan sopan dan tidak ada berkata kasar. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Pada struktur organisasi dan tata kerja, di sekolah ini terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasinya. Nah,
Kepala sekolah adalah penanggung jawab umum atau utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini, dibantu oleh dua pembantu kepala sekolah atau PKS, yaitu bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Tugas kepala sekolah yaitu sebagai editor, manajer, administrasi, supervisor, dan leader. Sebagai kepala sekolah, harus mampu membuat perencanaan pembelajaran yang mendorong siswa untuk selalu berprestasi, berakhlak mulia, serta menjadi contoh bagi bawahannya. Struktur organisasi di SMP Negeri 13 Medan ini dilaksanakan secara baik, dimulai dari komite sekolah, kepala sekolah, KTU, wali kelas, guru, dan siswa. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dan misi pada SMP Negeri 13 Medan ini sudah baik dan terdapat pemaparannya di beberapa tempat. Visi merupakan tujuan cita-cita untuk masa depan dari sekolah yang ingin dilakukan. Sedangkan misi merupakan langkah-langkah bagaimana kita untuk dapat mewujudkan visi dari sekolah tersebut. Adapun visi dan misi dari SMP Negeri 13 Medan ini yaitu visi, unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik yang berakhlak mulia berdasarkan impak dan berwawasan lingkungan. Misi yaitu 1. Melaksanakan tugas pembelajaran dan mendidik dengan hati nurani dengan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memanfaatkan waktu secara efektif dalam melaksanakan tugas PBM sesuai rencana. Ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin sesuai dengan peraturan sekolah, sehingga teladan dalam sikap dan tindakan. Keempat, memberdayakan bimbingan dengan seling. Kelima, menumbuh kembangkan sikap toleransi sesama warga sekolah dan keberagamaan. Keenam, memberikan pelayanan pendidikan secara profesional dan proporsional sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Ketujuh, menghasilkan prestasi hasil belajar siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Ke-8, menumbuhkan semangat baca dan tulis dalam menghasilkan karya tulis. Ke-9 yaitu membina hubungan baik dengan orang tua, komite, dan instansi luar sekolah untuk tujuan pembinaan dan peningkatan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib di sekolah. Dari pernyataan tersebut dapat tata tertib di sekolah SMP Negeri 13 Medan ini sudah baik dan dipandang cukup efektif dalam mengendalikan perilaku guru serta siswa. Tata tertib di sekolah ini sudah diberitahukan sejak memasuki awal sekolah, dan pada setiap ruangan kelas terdapat tata tertib sekolah, serta siswa yang melanggar tata tertib tersebut akan mendapatkan konsekuensi dari pelanggarannya. Peraturan serta tata tertib di sekolah SMP Negeri 13 Medan ini dapat dilihat dimulai dari tata cara berpakaian guru dan siswa yang harus rapi dan sopan. Dan dikarenakan kami melakukan pengamatan PLB1 ini pada saat masa pandemi COVID-19, saat kami mengamati langsung ke sekolah, kami menjumpai ada beberapa siswa yang datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas mereka. Dan untuk pengumpulan tugas ini, di sekolah ini juga sudah sangat terjadwal sesuai dengan piket wali kelasnya. Serta guru dan siswa saat datang ke sekolah tetap berpakaian sopan dan rapi. Co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Pada SMP Negeri 13 ini terdapat beberapa kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler seperti kegiatan co-kurikuler yaitu bimbingan olimpiade dan kunjungan museum atau ke tempat edukasi. Dan ekstrakurikuler yaitu pramuka, paskibra, olahraga, dan seni. Jadwal pelaksanaannya juga sudah sangat teratur. Kalau co-kurikuler pada bimbingan olimpiade dilakukan seminggu dua kali setiap bulan sekolah. Dan jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler yaitu ada yang seminggu sekali dan ada yang seminggu 2 kali. Dan pada setiap kegiatan ini sudah terdapat pembinanya, dan setiap siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau co-kurikuler. Observasi budaya sekolah di SMP Negeri 13 Medan. Budaya yang selalu diterapkan di SMP Negeri 13 Medan ini, guru maupun siswa harus memberi salam saat memasuki kelas, bahkan saat daring. Dan saat akan memulai proses pembelajaran harus dimulai dengan berdoa. Bersama terlebih dahulu. Saat pembelajaran selesai, ditutup juga dengan memberikan salam. Ketika pembelajaran, siswa dan guru juga harus disiplin. Guru dan siswa harus masuk secara tepat waktu. Dari hasil analisa,
bahwasanya sekolah di SMP Negeri 3 Halus Medan ini, guru, tenaga pendidik, dan peserta didik tergolong manusia religius, sosialis, sopan santun, serta ramah tamah, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Budaya di sekolah ini sudah sangat baik. Selanjutnya yaitu jurnal pelaksanaan PLP1 mahasiswa. Di Sekolah SMP Negeri 3 Halus Medan dengan guru pamung Ibu Lasmaria Siagian SPD dengan NIP 19650810 1988032002. Kegiatan selama melakukan lapangan persekolahan atau PLP1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Halus Medan ini pada Jumat 12 bulan 3 2021 pada pertemuan pertama, kami melakukan aktivitas di lapangan yaitu observasi lingkungan sekolah. Pada Sabtu tanggal 13 bulan 3 2021 pertemuan kedua, kami melakukan observasi dan wawancara. Dan pada Senin 15 bulan 3 2021 pertemuan ketiga, kami melakukan Zoom dengan siswa. Pada Jumat 19 bulan 3 2021 pertemuan keempat, kami melakukan observasi, wawancara, dan analisa dokumen. Dan Sabtu 20 bulan 3 2021 pertemuan kelima, kami melakukan aktivitas di lapangan yaitu membantu kebersihan di sekolah di SMP Negeri 3 Halus Medan tersebut. Dan pada Jumat 26 bulan 3 2021 pada pertemuan ke-6, yaitu kami melakukan penyerahan laporan untuk mendapatkan surat balikan bahwasanya telah melaksanakan PLP1 di sekolah tersebut. Pengamatan terhadap proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran yang berlangsung di masa pandemi COVID-19 ini, sudah dapat berjalan cukup maksimal sebagaimana mestinya, yaitu yang dilakukan melalui daring. Tentunya hal tersebut kurang efektif bagi siswa saat menerima proses pembelajaran. Tapi, guru tetap berusaha semaksimal mungkin agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pada saat pandemi seperti ini, guru menggunakan media pembelajaran seperti Google Classroom dan WhatsApp Group atau WA Group. Nah, pada Google Classroom, guru menggunakannya untuk memberikan materi dan pengumpulan tugas siswa. Pada WhatsApp Group, guru untuk mengabsen siswa serta berdiskusi materi apabila ada siswa yang kurang paham mengenai materi tersebut. Mengenai Zoom, guru serta siswa hanya sesekali menggunakannya dikarenakan banyak kendala saat pengoperasiannya seperti jaringan serta kurang cukupnya kuota internet. Dari analisa bahwa guru-guru di SMP Negeri 3 Halus Medan ini adalah guru yang profesional yang mampu bertugas sebagai motivator dan fasilitator. Guru mampu menjelaskan dengan baik dan menggunakan waktu yang efisien, serta membantu siswa apabila mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Kompetisi guru dalam PBM, yaitu ada kompetisi pedagogi, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetisi profesional. Pada komisi guru, bahwa guru-guru di SMP Negeri 3 Halus Medan ini sudah sangat maksimal melaksanakan tugasnya, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Guru di SMP Negeri 3 Halus Medan ini juga berpakaian rapi dan santun. Sama halnya dengan kompetisi sosial, guru juga dapat berkomunikasi dengan baik. Guru tetap berkomunikasi tanpa menyinggung siapapun. Pada kompetisi profesionalnya, guru yang profesional yang mampu bertugas sebagai motivator, fasilitator. Guru selalu memperhatikan siswa, seperti misalnya siswa yang belum paham serta menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari siswa, serta guru sudah sangat menguasai materi yang akan dibawakannya di kelas. Pada kompetisi pedagogiknya, guru selalu memperhatikan siswa saat PBM dengan cara memancing siswa untuk bertanya atau bertanya kepada siswa secara acak agar suasana kelas tetap aktif. Refleksi. Pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 yang dilaksanakan selama 3 minggu dikarenakan lagi masa pandemi COVID-19, kebijakan dari pemerintah adalah melakukan pembelajaran dari jarak jauh atau daring, sehingga pada saat melaksanakan PLP1 tidak dapat mengamati secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi, hanya melakukan wawancara serta pengamatan lingkungan dan wawancara dengan guru.
Kami juga tidak dapat mengamati bagaimana seorang guru dalam menjelaskan materi kepada siswa. Kami hanya mengamati melalui daring, yaitu melakukan Zoom. Penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari PLP 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Medan ini, bahwasanya kegiatan PLP 1 ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, visi misi di sekolah, kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang berprofesional, memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih untuk mengenal situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Maka dari itu, semoga hasil kegiatan PLP 1 ini dapat berguna bagi saya sendiri dan bagi pembaca. Adapun sarannya yaitu, sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa PLP 1 harus melaksanakan observasinya dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh data yang sesuai dengan sekolah yang dituju. Kedua, bagi pihak kampus agar lebih diperhatikan saat memberikan pengarahan pelaksanaan PLP 1 agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak mahasiswa. Adapun lampiran-lampirannya itu yang pada gambar pertama dan gambar kedua yaitu surat izin melaksanakan PLP 1. Pada gambar ketiga surat telah melaksanakan PLP 1. Selanjutnya di situ ada lembar pengesahan, ada program kerja sekolah, slogan-slogan, visi dan misi, data guru atau pegawai, struktur organisasi, proses pembelajaran daring, serta gambar sekolahnya. Dan ini yaitu foto bersama Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru Pamong. Selanjutnya ada foto bersama Ibu Guru Pamong. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.